Kalau Mitra tuh cita-citanya apa sih Om? Pas kecil? Ah. Kalau cita-cita yang pas masih kecil banget ya, itu jadi kenek. Wah, Karena bisa gelantungan di luar angkot gitu kan, keren kayaknya. Alright, balik lagi ke channel gue, Valdi Adil. Terima kasih udah nonton video gue yang kali ini. Hari ini gue lagi punya video yang spesial karena biasanya kalau gue collab sama temen-temen gue yang biasa, hari ini gue collab sama salah satu YouTuber yang sebenarnya gue idolain banget dan sering gue tonton videonya. Gue lagi sama Om Fitra Eri. Halo Valdi. Halo Om. Dan terima kasih juga Om Fitra udah ngizinin aku untuk bikin video bareng Om Fitra. Hai. Sama ada Bandra juga sebenarnya. Ya itu nama bro. Ya, jadi di video kali ini gue sebenarnya nggak mau bahas sesuatu yang lebih penting karena kalau mau bahas-bahas yang penting kayak Om Fitra biasanya kayak dia nge-review mobil gitu, gue nggak ngerti juga sebenarnya. Kalau Om Fitra kan udah ahlinya, jadi kalau mau lihat review-review mobil cek aja channel Om Fitra di mana Om? Foto driver. Oke. Betul, deh. Jangan lupa di subscribe juga ya. Jadi kita mulai aja Om. Aku udah punya beberapa pertanyaan sih. Ya, kita jawab santai aja sih Om. Yang pertama, aku mau nanya dong, sekarang kan Om Fitra udah banyak yang kenal nih, termasuk aku juga kan kenal Om Fitra dari YouTube gitu. Ceritain dong Om, gimana sih Om Fitra tuh bisa sampai ada di sini sekarang gitu? Dari pertama? Iya, dari pertama gitu. Kita punya berapa jam videonya waktu itu? Wah, ini 5 hari juga gak apa-apa. Oh, udah siap. Oke, intinya saya emang udah suka otomotif itu dari kecil. Dari kecil banget. Setiap kali lihat mobil tuh pasti suka, dari kecil juga udah hafal nama-nama mobil gitu ya. Jadi sampai sekolah itu pasti cita-citanya waktu itu pokoknya pengen jadi seseorang yang ada hubungannya sama dunia otomotif aja. Tapi waktu itu nggak tahu mau jadi apa gitu ya. Udah pokoknya diikutin terus. Waktu itu SMA waktu itu ada penjurusannya masih A1 waktu itu. Kalau sekarang tuh IPA. Itu pokoknya ke situ karena pokoknya dunia otomotif kan berhubungan sama situ. Terus waktu kuliah udah pokoknya pilih teknik mesin dulu deh. Karena berhubungan itu. Sampai akhirnya lulus juga pokoknya harus kerja di bidang otomotif tapi nggak tahu apa gitu kan. Sampai akhirnya ada satu kesempatan waktu itu jadi reporter di tabloid. Ya udah deh, yang penting masih berhubungan sama dunia otomotif gitu kan. Ternyata di dunia jurnalistik itu justru ketika kita hobi otomotif, justru di situ kita bisa tereksplor banget, kita bisa dapat hal-hal yang baru di dunia otomotif, kita bisa ketemu sesuatu yang baru setiap hari gitu kan. Akhirnya di situ udah saya di dunia jurnalistik terus. Dan kebetulan karena saya juga suka balap dari dulu gitu, coba-coba balap dari tahun 99, akhirnya juga keterusan sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, semua orang kan taunya kayak Om Fitra tuh cuma sekedar orang yang suka nge-review mobil gitu. Tapi kalau orang yang udah mulai ngecek ke channel Om Fitra udah mulai tahu kalau Om Fitra tuh sebenarnya pembalap juga gitu. Kerjaannya tuh jadi sebenarnya selain car reviewer gitu, Om Fitra tuh sebagai apa sih Om? Jadi gini, kalau mau ditanya kerjaannya apa gitu ya, kalau kerjaan resminya ya jurnalis, car reviewer gitu. Karena balap itu bukan pekerjaan resmi gitu. Tapi bahwa balap itu bisa jadi profesi, bisa jadi pekerjaan, iya gitu. Jadi balap itu juga jangan dianggap selalu buang-buang uang di situ, karena kalau misalnya kita bisa tahu caranya gitu ya, di situ juga bisa buat menghasilkan uang. Tapi yang penting yang kita lakuin, baik itu mau review mobil ataupun balap, yang penting tuh kita cinta dulu dari dalam diri kita gitu. Pasti nanti jalannya akan lebih gampang. Tuh, dengerin ya. Karena gitu. Kenapa sih Om Fitra tuh lebih milih balap mobil Om? Karena dari selain dari karena kecil takut itu jatuh kalau balap motor. Padahal kan emang kalau dipikir-pikir jatuh balap motor, nggak pernah lihat yang MotoGP itu kalau jatuh. Iya. Kalau dipikir-pikir balap juga kan banyak kan, ada balap kuda, balap sepeda, balap motor gitu. Balap kuda saya mesti percaya sama kudanya. Kudanya kadang-kadang punya pikiran sendiri kan. Iya, pikiran saya karena dia makhluk hidup juga kan. Kalau mobil kan semuanya dalam kendali lagi kan, emang saya sukanya mobil dari kecil itu otomotif kan, mobil. Dan menurut saya balap mobil tuh apa ya? Bukan cuman adu nyetir, tapi itu juga adu teamwork. Karena kan mobilnya harus bagus, settingannya harus bagus, timnya harus bagus gitu. Jadi itu kayak kerja sama tim gitu yang menghasilkan satu kemenangan. Itu yang bikin saya cinta balap mobil juga. Oke. Awalnya gitu Om Fitra masuk dunia balap tuh di tahun berapa sih, ingat nggak? Jadi kalau cuman
Drag race itu pertama kali coba itu tahun 96 pakai mobil Toyota Starlet. Gue belum lahir. Belum lahir. Jadi waktu itu kuliah ada kejuaraan drag race gitu dengan PD-nya kayaknya Starlet gue kenceng deh. Jalan aku langsung bayar pendaftaran, beli helm, beli seat belt, dah kasih stiker aja lah biar rame mobil kan. Langsung ikut, langsung kalah lah. Game pertama udah nggak ada menang-menangnya sama sekali deh gitu kan. Nah, akhirnya baru tahu di situ, oh iya balap itu ternyata emang butuh tim yang bagus, butuh mobil yang bagus gitu kan. Nah terus habis itu baru seriusnya balap itu di tahun 99. Waktu itu ikut balap touring baru itu saya anggap benar-benar balap bener lah, karena kita balap lawan mobil lain, muterin sirkuit. Kalau drag race kan cuma lurus gitu aja ya. Tetap aja 99 gue belum ngerti apa itu sebenarnya. Om Fitra kan ada di dunia mobil nih, pasti kayak semua orang kayak termasuk aku juga punya dong gitu kayak mobil impian dari kecil gitu. Kalau aku kan kayak impiannya punya mobil Land Cruiser gitu, karena gede aku suka gitu. Kalau Om Fitra tuh mobil kesukaannya apa sih? Sebenarnya kalau dari kecil gitu ya, benar-benar mobil yang impian banget dari kecil pengen naik. Ya kalau pengen bisa punya sih pengen bisa punya, tapi kalau misalnya enggak pengen bisa naik aja itu Ferrari F40. Itu di tahun 80 sekian ya, itu mobil itu peringatan 40 tahunnya Ferrari itu mobil, dan itu mesinnya cuma 3.500 cc kalau nggak salah tuh tapi turbo, dan itu mobil terkencang di zamannya, dan modelnya pun sampai sekarang juga masih bagus. Itu mobil impian saya bener tuh, Ferrari F. Tapi akhirnya udah kesampean megang atau belum? Kemarin ke Ferrari Festival of Speed belum sampai ketemu sosoknya langsung, karena di sana kemarin nggak ada F40, nggak ada. Berarti ntar kayak tahun ini nih ketemu. Nggak mungkin. Ferrari Festival of Speed 10 tahun sekali. Siapa tahu kebeli juga tiba-tiba. Ada yang ngirimin ke rumah kan? Nggak ada yang tahu. Itu dia hadiahin bukan? Iya sih. Iya sih. Kalau kita ngejalanin profesi kan kayak misalkan Om Fitra ngejalanin hobinya sebagai pembalap gitu. Aku ngejalanin hobi aku sebagai filmmaker gitu. Nah, Om Fitra tuh punya nggak sih pembalap idola gitu? Ada dong. Ada. Itu siapa? Michael Schumacher. Michael Schumacher sudah pasti ya. Ya, karena Michael Schumacher itu saya nonton dia dari pertama kali masuk F1 gitu ya. Pertama kali tuh ingat banget langsung kualifikasi dia bisa ke-7. Saya juga kaget ini siapa, baru gitu. Terus habis itu dia juara dunia sama Benetton, tim yang nggak kuat waktu itu. Habis itu dia udah juara dunia sama Benetton, dia pindah ke Ferrari yang waktu itu Ferrari itu juga tim lemah, dan tim lemah itu dibikin jadi juara gitu sama dia. Jadi itu benar-benar pembalap idola saya. Dia bukan hanya menang dengan mobil yang kencang gitu, tapi dia bisa ngerubah tim yang tadinya lemah jadi tim kuat. Iya. Kita kan kayak dari kecil tuh suka cita-cita sama realitanya tuh agak beda gitu loh. Kalau kita tuh cita-citanya apa sih Om? Pas kecil? Kalau cita-cita yang pas masih kecil banget ya, itu jadi kenek. Wah, karena bisa gelantungan di luar angkot gitu kan, keren kayaknya. Tapi kalau begitu udah agak gede dikit, itu cita-cita yang seriusnya tuh jadi pilot sebenarnya. Jadi pilot. Sampai sekarang juga masih pengen. Tapi nggak apa-apa, Om Fitra udah jadi pilot mobil sport sekarang. Iya, tapi tetap aja pengen nerbangin pesawat beneran ya. Nggak ada puasnya ya orang. Iya sih. Kan Om Fitra udah jadi YouTuber nih. Udah bisa aku bilang jadi YouTuber karena aku kenal Om Fitra juga kan dari YouTube. Siapa sih Om YouTuber idolanya? YouTuber idola sebenarnya waktu pertama kali YouTube itu kan buat review mobil kan. Jadi kalau buat review mobil itu saya suka dari Inggris, itu namanya Matt Watson. Dia bisa menyampaikan informasi itu dengan sangat enak gitu ya. Kalau untuk vlogger yang saya suka itu Casey Neistat karena nggak tahu kenapa ya, dia kayaknya bikinnya tuh gampang dicerna, padahal sebenarnya itu proses bikinnya tuh susah banget, dan dia bisa melakukan itu setiap hari selama 2 tahun. Itu butuh dedikasi yang luar biasa ya. Kalau buat di Indonesia, saya suka Arif Muhammad karena bahasanya. Jadi saya paling tidak suka YouTuber yang bahasanya kasar. Oh iya. Kebetulan kemarin Om Fitra baru kontak-kontakan sama Bang Arif buat nge-review mobil barunya. Yang di Instagram itu. Oh iya. Ya kalau Arif nonton mobilnya kirim deh. Oke. Kalau dari dunia balap kan tadi kayak Om Fitra juga udah bilang ini adalah olahraga yang sebenarnya resikonya tinggi gitu. Tragedi terburuk Om Fitra yang pernah Om Fitra alami itu apa? Nah, itu banyak yang orang
ngerti tentang balap itu bilang bahwa balap itu adalah olahraga yang bahaya gitu ya. Kita mempertaruhkan nyawa. Memang iya resikonya bisa sampai fatal. Tapi kalau dari statistik, balap mobil itu adalah salah satu olahraga yang paling aman di dunia. Karena satu, itu eventnya itu di tempat yang tertutup, jadi udah dirancang semuanya itu untuk safety. Kalau kita keluar ada gravel, kemudian kalau kita sampai nabrak juga ada tire barrier, terus kita pakai helm, pakai seat belt, pakai baju anti api. Jadi kecelakaan itu sering, tapi yang sampai cedera atau sampai meninggal itu sangat jarang di balap mobil. Nah, kalau kecelakaan saya yang paling parah tuh waktu tahun 99 ya, waktu itu belum ada pengalaman apa-apa. Naik Timor, ikut sprint rally waktu itu di Bali, finish waktu itu kecepatannya sekitar 130 pas finish, dan itu nggak ada rem sama sekali. Sedangkan di depannya itu udah belokan, akhirnya mobilnya terbang dan terus nabrak pohon miring begini sampai mobilnya ngelipet. Terus Om Nggak apa-apa. Mobilnya aja buang, mobilnya aja buang, mobilnya aja